Dan kita bersyukur juga kita bulan ini menerima sesuatu yang baru, visi yang Tuhan berikan buat kita di bulan ini, Rooted with Purpose bagian kedua saudara. Kalau yang bagian pertama kita belajar bagaimana kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus saudara. Dan ternyata di bagian kedua ini tidak hanya segambar dan serupa, tetapi kita juga diajar untuk memiliki hati seperti hatinya Yesus. Ya, karena kita tahu bahwa hatinya Yesus itu untuk apa? Untuk siapa saudara? Bukan untuk dunia yang diciptakan ini, bukan saudara. Bukan untuk langit, bukan untuk bintang dan bulan dan matahari, bukan. Tapi untuk kita semua manusia ini yang dikasihinya. Karena kita dikasihinya sehingga dia rela turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia ini yang jatuh dalam dosa dari sejak awal mulanya. Tuhan selamatkan kita, Tuhan bawa kita kembali ke dalam kuasa dan hadirat Allah. Supaya kita boleh menikmati yang namanya menjadi anak-anak Allah. Orang-orang kudusnya Tuhan, ciptaan barunya Tuhan. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Amin saudara. Dan kita sudah belajar juga bahwa hatinya Yesus itu ternyata kepada jiwa-jiwa. Termasuk kita semua saudara. Jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan dan Tuhan sudah pulihkan. Dan tinggal sekarang kita juga boleh melihat banyak jiwa-jiwa di luar sana yang masih belum mengenal Yesus atau kasih Yesus dan masih terhilang. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang sudah kita bahas minggu-minggu lalu saudara, bagaimana Tuhan Yesus menerobos masuk ke daerah Samaria, padahal itu buat orang-orang Yahudi daerah yang haram saudara ya. Kenapa haram? Karena saya bilang di situ ternyata orang-orang Yahudi di sana mengawinkan dengan orang-orang di luar non-Yahudi. Dan mereka tidak menyembah Tuhan di Yerusalem, tapi mereka menyembah Tuhan di Gunung Gerizim saudara. Ya saudara, di situ kemudian juga dikatakan karena mereka hidupnya tidak hukum Tauratnya setengah-setengah hati saudara ya. Jadi enggak sepenuhnya mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Sehingga orang-orang Yahudi itu menganggap remeh mereka. Ya, mengharapkan mereka, menajiskan mereka, bahkan mengkafirkan mereka saudara. Tetapi Tuhan Yesus bikin terobosan yang luar biasa. Ya, ketika dia menyeberang dari Yudea, bukan mengelilingi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi kalau ke daerah selatan. Tapi dia menerobos masuk lewat daerah Samaria tersebut. Dan bukan hanya kebetulan Tuhan Yesus menerobos masuk ke sana, tapi Tuhan Yesus sengaja melakukannya. Karena ada misi Tuhan Yesus. Misi untuk memulihkan seorang perempuan Samaria yang sudah sekian lama menantikan pertolongan dan tidak tahu dari mana datangnya pertolongan itu. Dia yang haus, dia yang merasa kesepian, dia yang merasa kesendirian, tidak orang bisa memahami dia. Tetapi tiba-tiba saat itu ketika siang hari bolong saudara ya. Kenapa saya katakan siang hari bolong? Karena matahari sangat terik pada saat itu saudara. Dan wanita ini datang siang hari ke sumur Yakub untuk menimba air di sana. Padahal lazimnya para wanita-wanita di sana itu kalau mengambil air di sumur Yakub ini di pagi hari atau sore hari yang tidak terlalu terik mataharinya saudara. Tetapi entah kenapa wanita ini siang-siang hari datang ya, dan tidak ada seorang pun di sana. Kenapa saudara? Karena dia merasa malu ya, merasa tersingkirkan, kaum yang tersingkirkan, kaum yang terduakan gitu saudara ya. Karena buat mereka juga ini perempuan ternyata sudah kawin 5 kali. Sudah punya suami 5 laki-laki saudara. Ya, itu mungkin di kalangan mereka saja yang tahu. Tapi ketika dia ketemu Yesus, ternyata Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini sudah 5 kali bersuami. Dan saat ini laki-laki yang tinggal bersama dengan dia bukan suaminya. Saudara bisa tebak sendiri lah, itu kenapa ya saudara ya. Kok kenapa bisa bukan suaminya? Berarti dia sedang menjalin hubungan dengan pria lain saudara.
Dia merasa mungkin kesepian, gak ada yang lagi yang bisa mengerti dia. Dia coba cari ganti pria-pria, gak ada satupun yang mengerti tentang dia, saudara. Dan akhirnya Tuhan Yesus yang datang untuk memulihkan dia. Tuhan Yesus tidak bikin mujizat, tiba-tiba disediakan rumah besar buat dia gitu saudara. Atau tiba-tiba dia punya harta banyak. Bukan itu yang diperlukan oleh wanita ini. Tetapi kepuasan dalam hati dan batinnya yang tidak diperoleh dari air yang secara fisik kalau dia ambil dari sumur Yakub tersebut, itu hausnya, kepuasan dari hausnya itu hanya sebentar saja. Tapi yang Tuhan ingin nyatakan, kamu harus minum dari air kehidupan itu sendiri. Kamu harus mendapatkannya langsung dari Tuhan. Dan saat itu Tuhan Yesus datang menjumpai dia, menemuinya, dan memberi kepuasan dalam dahaganya secara batin dan jiwanya. Waktu dia ketemu Yesus, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa kamu sudah punya 5 suami dan sekarang suamimu yang sekarang laki-laki bersamamu bukan suamimu. Kaget dia. Ya. Kok ini orang siapa? Tahu rahasianya dia gitu ya. Tahu cerita hidupnya gitu. Tapi kemudian dia mengalami pemulihan itu, lalu dia pergi ke kota, dia ceritakan kepada banyak orang tentang apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupan dia. Dia mengalami pemulihan. Dia mengalami namanya Tuhan tahu segala-gala tentang kehidupannya. Dan dia menyadari bahwa dia tidak pernah sendiri. Tuhan mengetahui keadaannya. Itu pun menggambarkan kehidupan kita saudara. Saudara seringkali menyembunyikan kesendirianmu, kesepianmu, dan mungkin tidak ada orang tahu. Tapi saudara harus tahu, Tuhan tahu apa yang saudara alami. Saudara gak sendiri, Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Dan kalau dia saat ini menemuimu, saat ini dia sudah menyelamatkanmu, bukan kebetulan tapi Tuhan sengaja menyelamatkanmu. Karena dia mengasihi saudara semua. Amin. Begitu juga ketika Tuhan nyebrang ke kota Garasa, ke daerah Garasa saudara. Ketemu dengan orang yang kerasukan setan, itu gak kebetulan. Nyebrang Danau Galilea yang sedang diterpa angin badai dan gelombang. Ngapain Tuhan iseng-iseng nyebrang? Tapi Tuhan punya rencana dan sengaja dilakukan untuk memulihkan orang yang kerasukan setan tersebut. Dan saya kasih tahu kepada saudara, tidak ada suatu kebetulan yang terjadi di kehidupanmu. Tuhan tahu semuanya kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, proses kehidupan kita belum selesai. Tuhan sedang mengerjakannya dan Tuhan sedang memulihkan dan memberkati kita, menyembuhkan kita. Memberikan kita kepuasan dalam dahaga kita saudara. Dan saat ini sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan jangan tutup hati dan pikiran kita. Bukalah jiwamu, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu untuk jamahan Tuhan. Amin. Dan kalau kita lihat juga bahwa ternyata dampak dari Tuhan Yesus memulihkan perempuan Samaria dan orang yang kerasukan setan ini, ternyata tidak hanya berhenti di mereka saja. Tapi ternyata perempuan Samaria ini pergi ke kotanya, ya, memberitakan, bersaksi tentang Yesus kemana-mana. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Begitupun dengan orang Gerasa yang sudah dipulihkan dari kerasukan setan, ya saudara ya. Dikatakan setan yang masuk dalam tubuhnya tidak hanya 1, 2, 3, 4, sampai 10, tapi ribuan. Namanya legion saudara ya. Nah itu begitu dipulihkan dia sadar saudara sepenuhnya. Kok saya tinggal di kuburan? Selama ini saya diasingkan. Selama ini saya dirantai. Orang mungkin sudah menganggap saya mati. Ya. Orang mungkin menganggap saya udah gak ada harganya lagi, nilainya lagi. Tetapi Tuhan mengangkat dia dan memulihkan harkat dirinya saudara. Dan itulah yang Tuhan kerjakan buat kita juga saudara. Dan tidak berhenti itu saja, ketika orang Gerasa ini pengen mengikuti Yesus, Tuhan bilang gak usah. Kamu balik ke kotamu. Kamu ceritakan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupanmu kepada orang lain. Itu tugasnya orang yang sudah dipulihkan dan diselamatkan Tuhan. Ketika Tuhan menjamah satu jiwa, pemulihan itu dapat menjadi pintu bagi pemulihan-pemulihan jiwa-jiwa yang lain saudara. Keselamatan bagi jiwa-jiwa yang lain saudara. Nah ini kita sudah belajar di minggu lalu. Saat ini kita belajar menjadi serupa dengan hati Yesus.
Ya, hati ya Yesus itu tadi saya sudah sampai kepada saudara, kita sudah baca sama-sama di Lukas 19 ayat 10. Dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah kenapa Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan yang terhilang. Mencari dan menyelamatkan kita, karena itu misinya Tuhan Yesus, karena itu hatinya Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang dalam gelap, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terikat dan terbelenggu, saudara. Tuhan Yesus mau selamatkan mereka. Dan bagaimana caranya? Ya, dia pakai murid-muridnya. Murid-muridnya diberikan misi. Karena itu pergilah, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan berpikir tugas Yesus selesai setelah dia kenaikannya ke surga. Udah gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus memberikan tongkat estafetnya itu kepada murid-muridnya. Dan sekarang tongkat estafet itu ada pada kita, saudara. Dari murid-muridnya Yesus berkeliling kemana-mana ke seluruh dunia, sampailah kepada kita semua. Saudara terima tongkat estafet itu, jangan berhenti di saudara saja, tapi mulailah berlari dan berikan kesaksian kepada banyak orang tentang Yesus. Dan saat mereka bertobat terima Yesus, engkau memberikan tongkat estafet itu kepada yang lainnya lagi. Berikutnya terus berlanjut sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Nah, hari ini bukan kebetulan hari yang istimewa, kita memperingati hari Pentakosta. Kok Pentakosta Pak ya? Nggak ada tuh di kalender Pak tertulis Pentakosta. Nah, kalau sudah menghitung kalender orang Kristen ya, itu Pentakosta ini terjadi setelah 50 hari dari peristiwa Paskah. Paskah itu peristiwa apa sih saudara? Paskah peristiwa apa? Ngapain saudara merayakan Paskah? Ayo ngapain? Rayakan kebangkitan Yesus. Aduh kok lupa saudara ya. Ngapain saudara ngerayain Paskah? Kebangkitan Yesus. Ya, Jumat Agung kita rayakan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Pada hari ketiga, hari Paskah yaitu hari Minggu, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup selama-lamanya. Kemudian setelah itu 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke surga. Kita sudah rayakan kemarin ya, minggu lalu ya, sudah rayakan 10 hari yang lalu. Hari kenaikan Yesus Kristus. Dan sekarang ini adalah hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Kita merayakan hari Pentakosta, saudara. Ya, jadi hari ini adalah hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kalinya kepada murid-murid Yesus sekitar 2000 tahun yang lampau. Ya, saat itu ada 120 orang percaya berkumpul di sebuah ruangan atas di kota Yerusalem. Orang-orang bule mengatakan itu namanya upper room gitu ya. Di Yerusalem saudara. Mereka berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Ya, pagi, siang, malam berdoa. Mungkin di sela-sela itu mereka sharing tentang kegiatan-kegiatan yang Tuhan Yesus lakukan. Ajar-ajaran Tuhan Yesus Kristus untuk mereka mengingat lagi apa pesan-pesan Tuhan. Ya. Dan mereka tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Ya, apakah itu nanti 10 hari kah atau apa, pokoknya mereka disuruh bertekun berdoa yang sudah mereka pegang janji Tuhan tersebut. Dan waktu mereka berdoa bersama-sama, bertekun bersama-sama, tiba-tiba kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai dengan 4 saudara. Yang terjadi tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka
lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu yang terjadi pada hari Pentakosta saat itu, saudara. Mereka nggak pernah menduganya, mereka tidak pernah mengiranya, mereka tidak pernah tahu akan terjadi seperti itu. Tapi tiba-tiba ada perubahan terjadi ketika hari Pentakosta itu. Orang sama-sama beberapa hari sebelumnya, mereka begitu ketakutan bersembunyi. Karena mereka takut ditangkap, mereka takut dipenjara oleh orang-orang Farisi, oleh imam-imam kepala di sana, ahli Taurat, saudara, oleh tentara-tentara Romawi. Ya, tiba-tiba setelah peristiwa itu, mereka berani keluar dan memberitakan Injil. Petrus yang sudah menyangkali Yesus 3 kali, saudara. Setelah hari Pentakosta itu, pada hari Pentakosta itu, dia keluar berdiri dan berkhotbah. 3.000 orang bertobat dan dibaptis saat itu juga. Apa yang mengubah hidup mereka, saudara? Tekad, semangat, bukan, saudara. Tapi yang mengubah hidup mereka adalah Roh Kudus yang Tuhan Yesus curahkan kepada mereka semua. Yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus sudah janjikan kepada para murid-murid tersebut. Hari ini, saudara, pesan yang sama yang masih sangat relevan buat kita semua. Roh Kudus yang sama itu masih terus berkarya dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya di muka bumi ini. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh umat manusia. Karena pekerjaannya belum selesai. Dan Roh Kudus rindu berkarya lebih lagi di dalam kehidupan kita semua, saudara. Slide berikutnya. Jadi Roh Kudus ini terus berkarya membaharui hidup kita manusia baru, ya, supaya manusia baru ini dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu pekerjaannya Roh Kudus, saudara, yang Tuhan Yesus berikan. Karena itu dikatakan, kamu tidak akan sendiri, aku akan menyertai kamu. Itu Roh Kudus yang diberikan kepada kita, saudara. Titus 3 ayat 5 coba kita lihat ya. Pembaharuan yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Dan kita diselamatkan karena bukan perbuatan baik kita, ya saudara ya. Tetapi semua karena rahmatnya, anugerahnya, saudara. Oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara harus sadari hidupmu senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan pernah abaikan, jangan pernah singkirkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Dan saudara tidak pernah menyertakan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Dia adalah penolong, dia adalah penasehat. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa bertahan dan terus maju di dalam kehendak kuasa Tuhan. Dan Roh Kudus inilah juga yang memampukan para murid-murid Yesus untuk memiliki hati seperti hatinya Yesus. Yang tergerak oleh belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang tersesat, yang terikat, yang terbelenggu, yang terluka, jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang haus. Roh Kudus yang lakukan itu semua, saudara. Dan Roh Kudus inilah yang memampukan murid-muridnya untuk bergerak dalam misi yang Tuhan Yesus percayakan untuk dilaksanakan oleh murid-muridnya. Jadi saudara harus tahu, oh peristiwa Pentakosta ini peristiwa sangat besar bagi umat Kristen. Karena ternyata disinilah titik awalnya orang-orang Kristen, murid-murid Kristus mulai bergerak dengan kuasanya Tuhan.
Bukan karena kekuatan dan kuasanya sendiri, kemampuan sendiri, tapi kemampuan itu diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bergerak dengan misinya Tuhan, saudara. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa saja atau energi rohani saja, tetapi dia adalah pribadi ketiga, yaitu dari Allah Tritunggal kita yang punya punya pemikiran, yang punya perasaan, yang punya kehendak juga, saudara. Makanya karena kita tahu seperti ini, saudara, Roh Kudus ini bisa didukakan. Kenapa? Kenapa bisa didukakan, Pak? Ya karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang sering didukakan itu lama-lama bisa meninggalkan kita kalau kita seringkali tidak melakukan kehendak Tuhan. Lebih sering mengikuti apa kata daging kita, emosi kita, bukan mengikuti apa kata Tuhan. Karena itu saya minta di sini semua orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus, belajar dan tekun dalam mengikuti kehendak Allah. Walaupun susah kita lakukan, jangan sampai Roh Kudus tinggalin kita karena kita telah mendukakan hatinya, saudara. Dia diberikan kepada kita sebagai penolong dan pendamping hidup kita. Nah, kita akan lihat beberapa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, saudara. Secara cepat, saudara ya. Roh Kudus ini akan mengisapkan dunia akan dosa. Saudara bisa lihat ayatnya ya. Roh Kudus juga menolong, menghibur dan menuntun kita orang percaya, ya. Roh Kudus juga memimpin kita kepada kebenaran dalam melakukan kehendak Tuhan. Mengingatkan kita kepada semua yang pernah Yesus ajarkan. Sehingga suatu waktu kalau kita lupa tiba-tiba muncul firman Allah. Itu Roh Kudus yang mengingatkan kita, saudara. Ya. Dan juga memberikan karunia-karunia Roh Kudus yang saudara bisa buka di 1 Korintus pasal 12, saudara. Dan membantu umat Tuhan menghasilkan buah roh dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan juga yang terakhir adalah memberi kuasa untuk kita bisa bersaksi. Itu peranan-peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, saudara. Ya, jadi dari sinilah kita belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Ya, pergilah jadikan semua bangsa. Yo, bukan suruh pergi aja. Tapi ternyata Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Dengan Roh Kudusnya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita bisa bergerak dengan hatinya Yesus, yaitu hati misi. Supaya jiwa-jiwa tidak ada yang terhilang. Tuhan ingin mereka semua diselamatkan. Ya, itu kenapa, maka tadi saya katakan, misi yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, sekarang juga sudah sampai ke kita. Tongkat estafetnya sudah di kita. Jadi kita yang harus mulai bergerak saat ini. Para murid-murid, para rasul-rasul, udah selesai tugasnya, saudara. Ya, mereka sudah ada di kerajaan Allah. Sekarang tugasnya diberikan kepada kita. Tongkatnya ada pada kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan jika kita ingin memiliki hati yang serupa dengan hatinya Yesus? Slide berikutnya. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin memiliki hati seperti hatinya Yesus? Jawabannya kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita, saudara. Dengan demikian, kita akan mengalami yang pertama itu dikatakan mengalami kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kita akan kedua melihat jiwa-jiwa di sekeliling kita seperti cara Yesus melihat. Yang ketiga, kita dimampukan untuk berdoa sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan keempat, kita menjadi jembatan atau membangun jembatan melalui persahabatan dan perbuatan baik sehingga orang lain diselamatkan. Ya. Lalu yang kelima, kita bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kepada orang-orang sekitar kita, saudara. Dan keenam, teruslah menerus bersaksi. Jangan menyerah, jangan berhenti. Tunjukkan kehidupan kita yang serupa dengan Yesus Kristus. Karena apa yang kita lakukan ini seperti benih yang kita tabur. Yang suatu saat nanti akan berakar dan bertumbuh dalam diri orang-orang yang mendengarnya, saudara. Nah, kita akan bahas satu persatu, saudara ya. Yang pertama, ya, kita bekerja sama dengan Roh Kudus
Sehingga kita mengalami kasih Yesus di dalam kehidupan kita, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena dialah yang terlebih dulu mengasihi kita, bukan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi karena dialah yang terlebih dulu mengasihi kita. Bahkan dikatakan sebelum kita ada, dia sudah mengasihi kita dan memberikan nyawanya buat kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu membuktikan betapa besarnya kasih Tuhan buat kita umat manusia ini. Dari situlah kita belajar. Seperti cara Yesus mengasihi, kita pun belajar untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, Allah yang punya inisiatif lebih terdahulu dalam kehidupan kita. Dan Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dari sini pun kita tahu ternyata kasih Allah itu tidak datang dari usaha kita sendiri. Kemampuan kita bisa mengasihi Tuhan, kemampuan kita bisa mengasihi sesama. No way, saudara. Karena manusia ada batasnya, tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Kasih manusia itu ada alasannya. Kenapa mengasihi? Ada alasan. Tapi kasih Tuhan itu tidak pakai alasan. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia menerima kita semua apa adanya. Tidak lihat kamu kaya kah, miskin kah, ganteng kah, jelek kah, saudara. Semuanya dikasihi Tuhan, saudara. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa kasih Allah tidak datang dari usaha kita sendiri. Tapi Roh Kudus yang mencurahkan kasih Yesus ke dalam hati kita. Bersyukurlah kalau kita bisa mengasihi, artinya Roh Kudus telah mencurahkan kasih Yesus ke dalam hati kita. Tapi Pak, kita kan gak bisa memaksakan diri untuk mengasihi orang yang nyebelin kita, sudah. Yang bikin kita kecewa, yang kita bikin kita kesel, yang kita bikin marah. Masa orang kayak gitu kita kasihi? Tapi kalau Roh Kudus sudah mencurahkannya di hati kita, kita tetap bisa mengasihi orang yang nyebelin dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menyulitkan hidup kita, kita pun bisa mengasihi mereka. Kita bisa aja pura-pura peduli sama orang-orang yang miskin, orang-orang jiwa-jiwa di sekitar kita. Pura-pura, tapi hati kita dingin, gak ada kasih dalamnya. Tetapi kalau ada Roh Kudus, dia akan memberikan kasih Yesus itu dalam hati kita. Sehingga waktu kita bergerak untuk orang-orang terpinggirkan ini, bukan karena pura-pura, bukan karena kegiatan sosial semata-mata, tapi digerakkan karena hati yang berbelas kasihan seperti hatinya Yesus. Saudara tahu selang air? Selang air? Selang, tahu kan? Gunanya buat apa, saudara? Hah? Gunanya untuk apa selang air tersebut? Kalau saudara di rumah tuh ada selang air, gunanya buat apa? Mengalirkan air, benar gak ya saudara? Nah, kalau selang ini tidak terhubung dengan sumbernya, sumber airnya, bisakah dia mengeluarkan airnya sendiri? Ya, selang air kalau tidak terhubung pada keran air, tidak terhubung pada sumber air, apakah dia bisa keluar air sendiri? Bim, salah bim, gitu kan enggak saudara ya. Enggak bisa keluar dengan sendirinya. Karena itu supaya dia bisa jadi alat untuk bisa mengalirkan air, dia harus terhubung dengan sumbernya atau keran air tersebut. Baru bisa mengalirkan air. Demikian juga kita. Ya, kita ini harus terhubung dengan Roh Kudus untuk bisa mengalirkan kasih Kristus melalui kita kepada orang-orang lain sekitar kita, saudara. Mulai saat ini kita bisa berdoa sama Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus dengan kasih Kristus, supaya melalui hidupku orang-orang lain bisa merasakan dan menerima kasih Kristus.
Lalu saudara jangan bikin tembok, saudara. Sudah berdoa seperti itu, saya batasi ya Tuhan, untuk si ini gak perlu gitu ya. Gak bisa saudara. Kalau saudara udah bilang itu sama Roh Kudus, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Pikiranmu kebuka. Ya. Siapapun orang-orangnya, kalau dia harus terima kasih melalui dirimu, salurkan kasih itu kepada mereka. Bahkan kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Bahkan orang yang telah memfitnah kita. Bahkan orang yang mungkin jahatin kita, tetapi kita balas dengan kasih Kristus kepada mereka. Paham saudara? Ya, jadi semua itu bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Kudus. Karena itu kalau kita mau mengikuti kehendak Allah, berdoalah minta Roh Kudus mencurahkan kasih Kristus di dalam hati kita saudara. Nah hal yang kedua, kita bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga kita bisa melihat jiwa-jiwa di sekeliling kita seperti cara Yesus melihat. Matius 9 ayat 36 saudara. Ya, kita buka sama-sama dan kita baca. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Yesus pergi kemana-mana selalu diikuti banyak orang saudara. Sampai satu waktu kita mendengar cerita Yesus diikuti oleh 3.000 orang, 5.000 orang. Lalu dia nengok ke belakang, wes hebat gue juga gue ya. Ada 5.000 orang ikutin saya gitu. Tapi gak gitu ceritanya saudara. Gak gitu ceritanya. Waktu Tuhan Yesus lihat, bukan sekedar jumlah yang Tuhan lihat. Bukan sekedar kuantiti yang Tuhan lihat, jumlahnya banyak men. Ini kalau ahli Taurat aja gak segitu loh pengikutnya. Ini saya cuman keliling kota, 5.000 orang. Tuhan Yesus gak lihat seperti itu, tapi Tuhan Yesus melihat ke dalam hati mereka yang mengikutinya. Tuhan Yesus melihat jiwa-jiwa yang sedang kelelahan secara rohani, karena sudah ngikutin aturan-aturan dari ahli Taurat, orang Farisi segala macam, nggak boleh ini gini, banyak aturannya banyak saudara ya. Orang-orang terlantar dan Tuhan Yesus melihat seperti domba yang tidak bergembala saudara. Yesus tidak melihat secara mata jasmani ya, tapi ia melihat dengan mata roh. Ia melihat kebutuhan terdalam dari seseorang. Ternyata orang-orang yang mengikuti dia bukan orang yang baik-baik aja seperti yang terlihat. Ya, semua kelihatannya happy, bahagia, tapi ternyata di dalamnya hatinya kesepian. Ternyata di dalamnya hatinya ada ketakutan. Ternyata dia lihat ada orang-orang terluka, ada orang-orang yang kosong secara rohani. Ada orang-orang yang terlihat fine-fine dari luar, tetapi dalam dirinya itu penuh dengan kepahitan, kemarahan saudara. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk membuka mata rohani kita melihat seperti cara Yesus melihat. Tidak melihat dari luarnya saja, kamu baik-baik aja kok gak apa-apa. Tapi setelah kita dengar pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, kita tahu orang ini punya sesuatu hal yang masih disimpan di hatinya. Yang perlu disembuhkan, perlu dipulihkan. Kadang kita lihat ketemu dengan orang-orang yang nyebelin kita. Orang yang suka merendahkan orang lain, menghina kita. Orang yang ketus, orang yang pemarah. Ya. Dan katanya sulit untuk diinjili. Tapi setelah Roh Kudus singkapkan, ternyata orang yang ini, yang suka marah-marah ini, ya, ternyata dulunya, masa kecilnya pun seringkali dimarahi oleh orang tuanya, bahkan dipukuli habis-habisan. Sehingga dalam hatinya muncul dendam dan kemarahan yang begitu besar. Ketika dia menghadapi ketidakpuasan dalam batinnya, dia keluarkan itu semua dengan kemarahan demi kemarahan. Ya. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang ketus, orang-orang pahit,
Ketika orang itu terima kepahitan, yang keluar adalah kepahitan juga. Ketika orang-orang itu menerima kebencian, penghinaan, yang keluar juga adalah penghinaan dan kebencian kepada orang lain. Tanpa dia sadari, saudara. Itu sudah berakar dan berurat dalam kehidupan orang-orang tersebut. Dan inilah yang Tuhan Yesus lihat. Kita kan mungkin jumpai banyak orang yang seperti ini, saudara. Orang NPD lah, ADHD lah, saudara ya. Ternyata punya masalah, background yang bermasalah. Mungkin gak diperhatikan oleh orang tuanya dari sejak dia kecil, dicuekin. Papa mamanya punya anak 12 kata urus semua dan dia paling bungsu sendiri. Diurus sama kakaknya, diurus sama abangnya. Abang kakaknya juga sentilin dia, jewer dia kalau lagi kesel gitu saudara. Jadi gak pernah terima kasih dari orang tuanya saudara. Selalu diperlakukan buruk. Akhirnya pun waktu dia bertumbuh besar, dia akan bersikap buruk juga kepada orang lain. Karena gak menerima kasih dari orang tuanya. Ini orang-orang ini terluka saudara. Dia ada orang-orang yang mencari validasi karena NPD di narcissistic personal disorder ya. Jadi dia akan berusaha untuk mencari validasi penghargaan. Dia foto di mana-mana, terbitin di mana-mana, IG segala macam. Pengen supaya dipuji. Wih kamu hebat ya sudah keluar negeri. Wih hebat ya kamu kesini ya. Ternyata dia butuh validasi. Butuh pengakuan tanpa dia sadari. Ada orang-orang yang takut kesepian. Kesepian. Di tengah-tengah keramaian ini dia rasa sepi karena rasa gak ada orang yang ngerti hatinya. Ya. Ada orang-orang yang mengalami korban bully, korban sex abuse, pelecehan seksual. Itu pun berakibat yang sama. Jadi virgit saudara, virgit ya saudara ya. Jadi benci sama semua pria. Gitu loh saudara. Nah ini perlu dilihat lebih dalam lagi saudara. Dan itu perlu adanya Roh Kudus yang membukakan mata rohani kita untuk kita bisa melihat. Sekarang waktunya saudara pilih satu orang yang selama ini saudara anggap sulit, nyebelin, seringkali menyakiti hati saya. Doakan dia. Ya, doakan dia, minta Roh Kudus singkapkan. Kenapa orang ini begini? Ya. Dan kita minta hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan untuk orang tersebut. Supaya orang ini mengalami jamahan Tuhan, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Suatu waktu nanti orang ini bisa akan terbuka kepada dirimu. Saya dulu gini-gini loh, gak tahu lagi mau gimana. Makanya kenapa saya begini-begini. Nah, itu mungkin dia bisa curhat sama kita. Dari situlah kita akan bawa dia kepada Yesus saudara. Nah hal yang ketiga, kita bekerja sama dengan Roh Kudus supaya kita bisa mendoakan mereka. Ya, dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4, ya, dikatakan di sini pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah. Jadi doanya untuk semua golongan orang, untuk pemerintah, ya untuk pembesar-pembesar, orang-orang yang kita kenal, saudara, bahkan orang yang tidak kita kenal, ya itu yang baik dan berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itulah yang Tuhan mau, Roh Kudus mau supaya kita mendoakan mereka. Dan dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ternyata Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Ya, saudara. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam kita berdoa, saudara. Ya, karena kita nggak tahu siapa yang harus saya doakan Tuhan. Apa yang harus saya doakan?
dan bagaimana saya mendoakannya. Jadi bukan hanya membaca daftar list orang-orang yang saudara doakan, tapi ini siapa orangnya, apa backgroundnya, apa masalahnya, apa yang harus saya doakan, dan bagaimana cara mendoakannya Tuhan. Minta sama Tuhan supaya kita bisa berdoa dengan hati yang peka dan respon dengan bisikan Roh Kudus kepada kita, saudara. Saya percaya ketika kita minta bantuan Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan menolong kita. Tiba-tiba Roh Kudus taruh di hati kita rasa tertentu untuk orang ini. Kita bisa doakan gini, keluarganya. Kita bisa doakan kehidupannya. Kita bisa doakan pekerjaannya. Mungkin dia kenapa terluka ke hatinya segala macam. Kita doakan, pokoknya apa yang Roh Kudus taruh di hati kita tentang orang ini, kita doakan, saudara. Kita belajar peka. Ketika kita tidak tahu harus mendoakan apa untuk seseorang, ketika kita tidak punya kata-kata untuk berdoa buat seseorang, bahkan mungkin kita rasa, aduh saya bebannya berat kok mau doain orang lain, aduh rempong amat gitu ya. Tapi ternyata ketika kita belajar untuk taat, melibatkan Roh Kudus, ternyata Roh Kudus juga mau kita berdoa syafaat buat orang lain. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita ini kan membantu dalam menyampaikan isi hati yang terdalam di kita ya, untuk kita bisa ungkapkan dengan kata-kata, saudara. Apa yang harus didoakan? Siapa yang harus didoakan? Bagaimana cara mendoakannya? Nah, inilah yang dimaksud dengan kelemahan-kelemahan kita tadi dalam berdoa. Karena kita nggak tahu orang ini punya masalah apa sih, pergumulan apa sih? Kenapa orang ini Tuhan taruh di hati saya? Gitu loh. Untuk saya doakan dia. Pada orang ini nyebelin saya loh. Bikin saya jengkel terus. Dan saya tidak mau temenan sama orang ini. Tapi kenapa Tuhan taruh orang ini di hati saya gitu untuk saya doakan? Pasti ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Supaya orang ini akan terima keselamatan dari Allah. Jangan anggap sepele ketika Tuhan taruh seseorang itu di hati kita. Ingat, catat, dan doakan di hadapan Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus ini akan membantu kita dalam kelemahan tersebut agar kita mengetahui apa yang harus didoakan dan bagaimana mendoakannya, saudara. Dan juga Roh Kudus bisa memberi kita suatu bahasa yang baru yang tidak kita kenal dalam kita berdoa. Orang sering menyebutnya bahasa roh. Ya, bahasa roh. Saudara jangan anti bahasa roh dan jangan bilang itu bukan dari Tuhan. Gitu ya. Itu bahasa roh, itu bahasa dari Tuhan berikan kepada kita, saudara. Untuk membantu kita dalam berdoa. Karena kita tidak tahu caranya bagaimana kita berdoa, sehingga Roh Kudus berikan kita bahasa yang baru tersebut untuk kita bisa berkoneksi langsung dengan Allah. 1 Korintus 14 ayat 2, coba sama-sama kita buka. 1 Korintus 14 ayat 2. Dikatakan di sini siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dikatakan apa? Tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi saudara harus paham ya, kalau orang berdoa dalam bahasa roh, ini orang ngapain sih? Dia bukan berdoa buat sama saudara, ya, bukan lagi ngobrol sama saudara. Atau kita lagi kira pada bahasa dadar, ngomong sama orang enggak gitu, saudara bisa dianggap gila, saudara. Tapi ketika orang itu berdoa dalam atau mengucapkan kata-kata dalam bahasa roh, dia sedang berkata-kata dengan Allah, kepada Allah, saudara. Sebab dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi enggak ada seorang pun yang bisa mengerti bahasanya. Apa sih ini? Artinya apa? Enggak perlu tahu cari artinya, saudara ya. Enggak perlu memahami. Oh dicatat ya, kita buat kamus bahasa roh ya. Hiraraba sandaraba, oh artinya begini. Hiraraba sandaya, oh artinya gini. Enggak, saudara. Enggak perlu tahu cara artinya apa. Karena bahasa roh ini adalah cara roh kita berkomunikasi dengan Allah. Dan itu dikatakan kata-kata rahasia antara roh kita dengan roh Allah.
Karena apa? Keterbatasan bahasa manusia yang tidak bisa diungkapkan, mengungkapkan seluruh isi hati kita, unek-unek kita, perasaan kita, nggak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia yang terbatas. Roh inilah yang Tuhan berikan kemampuan untuk mengungkapkannya langsung kepada Allah dengan kata-kata rahasia tadi, saudara. Ya, jadi harus paham berkata-kata dengan bahasa roh, bukan berkata kepada manusia, tapi berkata-kata kepada Allah. Paham ya saudara ya? Lalu juga kita harus memahami bahwa waktu kita berbahasa roh, itu kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Ya, hal-hal yang tidak dimengerti oleh pikiran kita sendiri, saudara. Lalu kemudian juga di 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15. Dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Jadi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, roh sayalah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Pikiran kita nggak ikut berdoa. Roh kita yang berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Ya, jadi Rasul Paulus ini mengatakan, jadi apa yang harus kalian lakukan? Kayak gitu. Yang kamu harus berdoa, aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita berdoa, jangan bilang harus berdoa dalam bahasa yang kita ngerti loh, gini-gini. Gak harus, karena roh. Di sini firman Tuhan katakan kita berdoa dalam roh, kita juga berdoa dengan akal budi kita. Kadang-kadang kita bisa berdoa dalam bahasa yang kita ngerti. Kadang-kadang kita bisa berdoa dengan bahasa yang baru yang Roh Kudus berikan kepada kita semua. Lalu kemudian juga tidak hanya soal berdoa, dikatakan juga aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Ya, jadi kalau misalnya di sini worship leader memimpin kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang kita pahami, it's okay saudara. Tapi ada saat-saat tertentu di mana ayo kita menyembah Tuhan. Kemudian ada orang yang menyembah Tuhan dalam bahasa roh, it's okay juga, nggak jadi masalah. Karena di sini katakan aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Ya, dengan bahasa roh tadi saudara. Itu kan mengalir bersama-sama. Jadi ada yang berbahasa roh dalam menyembah Tuhan, ada yang berkata-kata dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris menyembah Tuhan, it's okay saudara. Karena semua ini tercatat dalam firman Allah. Ya, jadi tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dari sinilah kita paham, jadi kalau kita berdoa dengan roh kita, kita juga bisa berdoa dengan akal budi kita. Kalau kita bisa menyanyi dan memuji Tuhan dengan roh kita, kita juga bisa menyanyi dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Kadang-kadang inilah yang menjadi kelemahan kita, tapi Roh Kudus yang membantu kita, menolong kita dalam kelemahan. Diberikanlah bahasa roh itu kepada kita supaya kita bisa langsung connect dari roh kita kepada roh Allah. Dengan bahasa-bahasa rahasia tadi. Orang gak perlu ngerti artinya apa. Gak perlu kita paham, tapi waktu kita keluarkan begitu saja. Selesai kita ngomong sama Tuhan, rasanya kok plong ya. Hati ini kayaknya plong ya gitu, sudah ngungkapin semuanya walaupun saya ngerti, tapi kok rasanya plong. Itulah yang terjadi waktu saya pertama kali terima baptisan Roh Kudus. Ini mulut ini gak bisa berhenti saudara. Ngomong terus bahasa roh. Ya, bahasa roh sampai akhirnya saya tuh sudah selesai. Ya, plong rasanya. Apa ya? Sampai bisa nangis, sampai bisa ngalamin kuasa Tuhan saudara. Rasanya kok ada yang lepas di sini sudah beban berat itu. Ketika terima baptisan Roh Kudus tersebut saudara. Dengan berbahasa roh. Ya. Kemudian juga waktu kita berdoa, tidak hanya minta tuntunan dari Roh Kudus, kita juga bisa berdoa peperangan. Ya. Itu ada di Efesus 6 ayat 12 sampai dengan 13. Kemudian Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 18 saudara.
Yang kita perangi ini bukan orangnya. Harus saudara tahu, ini orang yang sudah nyakiti saya loh Pak. Udah mendingan saya perangi dia supaya dia mampus. Bukan saudara ya. Mendingan dia biar rugi. Mendingan dia hidup sengsara. Bukan begitu caranya saudara. Karena di sini doa peperangan rohani bukan darah dan daging yang kita perangi. Tetapi penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara, roh-roh jahat di udara. Ini yang kita perangi, yang ada di balik seseorang. Yang menunggangi seseorang. Ya. Tapi kita nggak sadar, kenapa sih orang ini terikat dengan judi terus, nggak bisa lepas. Saudara harus tahu, ternyata orang ini terikat dengan roh perjudian. Kenapa orang ini selalu sial terus ya? Kena masalah terus ya? Ternyata ujung-ujungnya dari sejak masa mudanya dia sudah dikutuk. Ada roh kutuk dalam dirinya. Kenapa kalau usaha nggak pernah maju-maju, nggak pernah berhasil ya? Ada kutuk kemiskinan dalam kehidupan dia yang nggak pernah dia sadari. Saya pernah ngalamin saudara. Saya dulu waktu SMA ya, di Jakarta pulang pergi sekolah itu saya naik bis. Jadi SMA pernah saya naik bis dibegal saudara. Ya, dibegal sama orang-orang preman saudara. Ternyata premannya seumuran juga anak-anak SMA lain saudara ya. Tas saya diambil. Begitu juga waktu saya kuliah ngalamin juga 2 kali. Sampai pemimpin rohani bilang, kenapa sih kamu kok ngalamin itu terus ya? Terus sama dia didoain saudara. Didoain, dipatahkan segala macam. Roh begal segala macam yang mencoba mencuri damai sejahtera. Yang membuat saya tuh sengsara segala macam. Kecopetan atau kemalingan sudah dipatah-patah semua. Sejak itu gak pernah kejadian lagi loh saudara. Sejak itu gak pernah kejadian saya dibegal lagi saudara. Naik bis aman-aman aja. Ya, saudara bilang, gak percaya lah Pak kayak gitu. Saudara bisa tanya dengan para pendoa-pendoa syafaat di sini, bagaimana sudah melayani jiwa-jiwa jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam gereja maupun yang di luar gereja. Ternyata banyak orang yang dilayani, ternyata punya masalah dengan roh-roh jahat. Entah itu roh penyembahan berhala, roh perdukunan, roh okultisme, roh kutuk nenek moyang. Mungkin ada jimat-jimat yang sudah kita pelihara tanpa kita sadari. Ada susuk yang saudara pakai dan saudara belum keluarkan, itu harus dilepaskan semua saudara. Dan itu bisa mengikat orang-orang, termasuk orang-orang yang kita doakan. Ya saudara, jadi kita di sini gak berperang sendirian, kita berperang bersama Roh Kudus. Roh Kudus yang memberitahu kita ada apa dengan orang ini. Waktu saya pelayanan di Belanda, saudara, ya, itu ada seorang anak muda waktu saya baru datang dikasih tahu, Pak, nanti di gereja tuh ada anak muda yang suka nanya terus gitu ya, pakai logika terus, nggak percaya Yesus, pokoknya dia serang kita habis-habisan dengan logikanya dia. Waduh, saya udah serem-serem juga nih, kalau ketemu saya entah nanya macam-macam. Aduh, pengetahuan rohani saya waktu itu masih belum terlalu gimana-gimana saudara ya. Belum ngerti-ngerti banget. Kayak doa, Tuhan patahkan segala roh logika dalam dirinya. Yang mencoba memahami Tuhan dengan cara manusia. Saya berdoa, waktu ketemu saya. Gak ada sepatah kata pun nanya apa-apa sama saya saudara. Dia coba dengeri cerita saya, kesaksian saya. Dan akhirnya orang ini bertobat dan dibaptis saudara. Ketakutan-ketakutan yang timbul dari cerita-cerita orang teman-teman yang datang waktu itu ke saya. Semuanya dibungkamkan oleh Roh Kudus saudara. Itu pekerjaan kuasa Tuhan. Jadi kita harus tahu Roh Kudus bergerak bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi daftar orang-orang yang saudara catat dalam daftarmu, yang Roh Kudus taruh di hatimu, doakan tiap hari. Minta Roh Kudus jamah orang ini, buka hatinya dan perangi segala roh-roh yang menunggangi dia, apakah itu roh kutukkah, roh ketidakpercayaankah, roh kekerasan hatikah, dan roh-roh lain seperti perjudian, penyembahan berhala, pergaulan bebas, seks bebas, saudara. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Dan keempat,
Keempat, kita membangun jembatan melalui persahabatan dan perbuatan baik. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 disebutkan di sini, Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus kemana-mana berjalan keliling-keliling dari kota satu ke kota lain. Bukan bikin gara-gara saudara. Bukan cari ribut sama orang lain. Tetapi dia selalu berbuat baik dan menolong orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, dipulihkan, disembuhkan olehnya saudara. Perbuatan baik itulah sebagai jembatan menjalin persahabatan dengan orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Contohnya sudah kita tahu bagaimana Yesus datang ke suatu kota di Yeriko, ketemu dengan pemungut cukai yang namanya, tahu siapa namanya? Yang naik di atas pohon tuh saudara. Lazarus, turunlah. Lazarus kan namanya. Sakeus saudara ya. Dan Sakeus ini begitu terpesona sekali pengen tahu siapa Yesus. Dan buat orang Yahudi, pemungut cukai ini orang-orang hina saudara. Karena mereka jadi seperti dikatakan anjingnya orang Romawi. Ya, pemungut pajaknya orang Romawi. Tersingkirkan dari orang-orang Yahudi. Tapi Yesus datang ke rumah orang ini, ke Sakeus ini, makan bersama-sama dengan dia. Disitulah Sakeus lihat ketulusan hati Yesus. Tidak pilih-pilih orang. Akhirnya Sakeus bertobat. Dan dibalikin tuh harta-harta orang yang sudah dipajakinnya saudara. Nah itu pertobatan yang luar biasa terjadi dalam diri Sakeus saudara. Begitupun kita. Ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus menolong kita untuk bisa menghasilkan buah roh. Buah roh ini tidak hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, tapi harus dinikmati oleh orang lain. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Adanya kita mendatangkan damai sejahtera kepada orang lain. Adanya kita mendatangkan sukacita, bukan gara-gara kita bikin ribut di situ saudara. Bikin heboh, bikin masalah, nah itu nggak menghasilkan buah roh saudara ya. Tapi adanya kita mendatangkan damai sejahtera, kasih Kristus dicurahkan, kelemah lembutan dinyatakan saudara-saudara. Nah itulah yang namanya buah roh. Jadi mereka lihat kita ini lakukan dengan ketulusan bukan kebulusan. Ada maunya, tapi tulus menolong orang, tulus menerima orang lain apa adanya dan mau terbuka. Jangan langsung menghakimi orang ini pelacur nih, udah saya kamu teman sama dia. Ini orang ini narkoba nih, udah jangan temenan sama dia. Gak bisa gitu saudara kalau kita mau memenangkan orang lain kepada Kristus. Justru dengan kita yang tulus, hati mereka akan terbuka. Ya, tidak hanya tidak mau terima dihakimi. Itulah yang menjadi kesalahan orang Kristen, suka sekali menghakimi, tapi tidak mau berbuat dengan tulus di hadapan Tuhan untuk menolong orang lain, saudara. Tidak ada kepedulian dalam kehidupan kita. Ya, dulu waktu saya pelayanan di Youth, ya, waktu di Jakarta, kami buka suatu kegiatan setelah ibadah raya hari Minggu nih, saudara. Biasanya siang ya, ibadah kedua apa ketiga gitu siang hari. Kami adakan suatu kegiatan olahraga bersama-sama dengan anak-anak muda lainnya. Yuk kita sewa tempat voli, lapangan voli. Lalu kita olahraga bareng. Dan ternyata di situ nggak cuma anak-anak Tuhan doang. Tapi kita juga bawa teman-teman kita dunia gitu saudara ya. Orang yang belum kenal Tuhan untuk bisa main sama-sama di situ. Sewa lapangan bulu tangkis lah saudara. Akhirnya kita berteman. Ajak mereka makan sama-sama, ajak mereka hangout sama-sama saudara. Akhirnya mereka dengar tentang Yesus. Lewat persahabatan itu akhirnya mereka terima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dengan cara-cara seperti inilah saya percaya juga kita pun akan diberikan ide-ide yang kreatif dari Roh Kudus. Anak-anak muda, wanita-wanita bagaimana bisa memandangkan wanita lain.
Bagaimana bisa memenangkan anak-anak muda lainnya. Di zaman now seperti sekarang. Ini saudara ya. Jadi Roh Kudus akan memberikan pencerahan buat kita semua saudara. Supaya kita bisa menjadi jembatan buat mereka yang belum mengenal Yesus. Yang kelima, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bersaksi. Tidak hanya khotbah, bukan. Orang dunia gak perlu khotbah. Orang lain yang di luar Tuhan hanya perlu dengar kesaksian kita. Markus 5:19. Markus 5:19. Yesus tidak memperkenankan ini, Yesus mengatakannya kepada orang Gerasa yang sudah dipulihkan dari kerasukan setan saudara ya. Ini Yesus tidak memperkenankannya ikut kepada dia saudara. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani kau. Kalau kita mungkin sudah, oh ada anggota DC yang baru senang. Oke sih masalah yang jadi masalah saudara. Jadi anggota DC. Tapi juga dikatakan ayo pulang ke kampungmu. Beritakan tentang Yesus kepada orang di kampungmu supaya mereka boleh mendengar kesaksian Yesus. Jadi kalau saudara pun dipakai Tuhan untuk jamah orang lain, menyembuhkan orang lain, ya selain dia harus dibimbing, dibina, juga ajarkan mereka untuk memberitakan kesaksian kepada orang-orang di sekelilingnya. Siapa Yesus dalam kehidupanmu? Bersaksi bukan berarti kita harus pintar khotbah, nggak perlu seperti itu saudara. Kadang kita cukup berkata, dulu saya hancur hidupnya. Tapi Tuhan sekarang sudah nolong saya. Saya dipulihkan Tuhan. Dulu saya orang yang takut, khawatir. Tapi sekarang Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan. Saya menjadi orang yang percaya dan mempercayai hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dulu saya sakit, bahkan dokter sudah memvonis saya, hidup saya tinggal beberapa bulan lagi. Tapi ternyata Tuhan buat mujizat dalam kehidupan saya, sehingga saya sembuh. Hanya dengan kesaksian seperti itulah, orang lain boleh mendengar apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupanmu. Dulu kamu tahu gak, saya ini suka nonton film porno, itu saudara ya. Gak bisa lepas, selalu terikat. Tapi sekarang sejak Tuhan Yesus pulihkan, tidak pernah lagi saya menyentuh atau menonton film-film seperti itu lagi. Hal yang simpel yang terjadi di kehidupan kita. Seperti perempuan Samaria tadi, yang Tuhan sudah pulihkan. Tapi waktu orang lain dengar kesaksian dari perempuan Samaria ini, orang lain juga percaya dan diselamatkan. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anakmu, kepada pasanganmu, kepada teman-teman kita, bahkan rekan-rekan kerja kita saudara. Kisah Rasul ayat 1-8 ya, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi kepada orang-orang di Yerusalem, kepada orang di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu bercerita tentang orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Mungkin ada papa, mama, adik, kakak kita yang belum mengenal Yesus. Kita boleh bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Bagaimana Tuhan menjamahmu? Apa yang membuat engkau diselamatkan? Kenapa kamu tertarik kepada Yesus? Apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat dalam kehidupanmu? Yudea bicara tentang apa? Lingkungan sekitar kita. Mungkin tetangga kita, teman baik kita, kota kita, saudara. Samaria bicara apa? Samaria ini kenapa dimasukkan termasuk dalam kisah Rasul ini saudara? Padahal Samaria itu di luar daerah Yudea saudara ya. Ternyata Samaria ini menggambarkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Orang-orang yang sulit
untuk dikasihi. Orang-orang yang seringkali jahatin kita. Orang-orang yang seringkali membuat kita jengkel dan marah dan nyebelin kita. Itulah orang-orang yang juga perlu kita saksikan tentang kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke bangsa-bangsa. Gimana caranya Pak? Saya kan tinggal di Pontianak gitu ya. Keluar negeri aja gak pernah kok. Gitu ya. Ke Jakarta juga gak pernah gitu kan. Cuma di Pontianak doang. Saudara tahu sekarang sudah ada namanya kemajuan teknologi, dunia digital. Saudara bisa bersaksi tentang Yesus melalui YouTube. Saudara bisa bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupanmu melalui Reel, TikTok, IG-mu, Facebook-mu, saudara. Media sosial yang kau punya. Jangan cuma yang lucu-lucu yang saudara lihat, saudara nari gini-gini, disebarin kemana-mana. Coba cerita tentang Yesus di TikTok saudara. Entar orang lihat, wow luar biasa ya. Kamu sudah disembuhin, kamu sudah dijamah. Dan ternyata gak cuma di Pontianak aja yang dengar, baca itu atau melihat itu. Tapi di seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia bisa melihatnya. Itu kemajuan yang kita bisa pakai, kemajuan teknologi yang kita bisa pakai untuk bersaksi tentang Yesus sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Dan yang keenam, yang terakhir, jangan menyerah. Teruslah bersaksi. Jangan berhenti di satu titik. Saya sudah capek Pak, nginjilin orang, nggak ada satupun yang dengar gitu ya. Nggak ada satupun yang mau nerima Yesus. Malah saya dikata-katain pendeta lah, pendeti lah gitu saudara. Kamu seorang lah ya gitu. Nah itulah jadi cemoohan buat saya Pak. Mendingan saya diam aja lah. Jangan berhenti saudara. Teruslah bersaksi, jangan menyerah. Kalau sempat ditolak, dicemooh, gak apa-apa. Kita sedang menabur benih. Nabur benih. Nabur benih. Kita tidak tahu apakah itu jatuh di tanah yang suburkah, di batu-batu yang keringkah, bersemak-semakkah. Pokoknya kita tabur. Suatu saat nanti kita akan yakin dia akan tumbuh pada waktunya. Mungkin hidup kita juga belum sempurna seperti Yesus, gak apa-apa. Terus berkarya dalam kehidupan kita, jangan menyerah. Tuhan sedang terus-menerus memperbaharui hidupmu dan Tuhan belum selesai. Roh Kudus belum selesai dalam kehidupanmu. Setiap hari, setiap saat. Hati kita dilembutkan, cara pandang kita diubahkan Tuhan. Dan kapasitas hati kita diperbesar kasihnya kepada Tuhan, kepada sesama kita. Semakin dekat dengan Yesus dan terkoneksi dengan Roh Kudus saudara, maka semakin hati kita menyerupai hatinya Yesus. Saya sudah nginjilin loh Pak, itu orang-orang terdekat saya. Tapi mana dia mau bertobat. Papa saya mah keras hatinya, mama saya juga gitu. Ya, udah bertahun-tahun. Saya, saudara, papa saya meninggal waktu saya SMA kelas 2. Jadi saya hidup dengan mama dan adik saya, saudara. Ya, dan saya terima Yesus bertobat waktu saya kuliah di tahun kedua. Tahun 92 saya kuliah, di situ saya bertobat terima Yesus. Waktu saya terima Yesus, dulu agama saya agama tradisi, ya, pindah ke Kristen saudara. Mama saya ngata-ngata, ngapain kamu dibaptis 2 kali? Pagi-pagi saya bangun, doa saat teduh, di ngomel-ngomelin, ngapain kamu nyanyi pagi-pagi kayak orang gila? Tapi saya terus doain mama saya, nginjilin dia, bersaksi tentang Yesus kepada dia. Tetap aja belum bertobat tuh. Gak bertobat, gak dijamah Tuhan. Gak tergerak hatinya. Sampai suatu saat, mama harus ke gereja yuk. Wah, suatu saat dia mau ke gereja. Wah saya pikir ini waktunya Allah Tuhan ya. Dia mau ke gereja. Kesempatan Tuhan jamah dia. Saya berharap seperti itu yang di pikiran saya saudara. Ternyata sudah sampai di gereja, nangis-nangis saudara. Pulang. Gak bertobat juga.
Cuma nangis-nangis doang di gereja, saudara. Terima jambangan karena lagunya, waduh enak sekali katanya. Sepertinya rasanya dijamah Tuhan. Tapi pulang gak bertobat. Ya sudah sampai saya kuliah, akhirnya saya kerja, saya menikah. Mama saya tetap Jakarta, saya pindah ke kota ini, kota Pontianak saudara. Tetap saya doakan sampai suatu saat mama saya jatuh sakit. Ya, sakitnya benar-benar parah. Dan waktu itu sudah masuk ICU. Dan saya ditelepon sama keluarga, family di Jakarta, kamu harus ke Jakarta, balik ke Jakarta, mamamu sebentar lagi lewat. Hah? Kaget saya tuh ya. Karena terima berita mendadangan, saya itu juga saya pergi ke Jakarta benar. Saya lihat mama saya tuh diikat tangannya, tangan kakinya. Karena dia meronta-ronta dalam ketidaksadarannya dia. Ngomongnya juga udah menyeracau kemana-mana. Nggak tahu ngomong apa saudara. Ngelantur kemana-mana. Seperti yang pernah saya lihat ketika orang mau meninggal. Ngomong sudah ngelantur kemana-mana saudara. Nah saya pikir ini waduh udah waktunya nih. Tapi Tuhan, mama saya ini belum terima Yesus loh. Belum terima Engkau loh Tuhan. Malam itu di rumah sakit saya berdoa semalam-malaman antara tidur dan tidak tidur. Saya doa, saya perangi segala macam. Saya bilang Tuhan tolong bela mama saya. Supaya dia beri kesempatan untuk bertobat, terima Yesus. Saya nggak tahu sampai subuh antara tidur dan tidur saudara. Akhirnya pagi-pagi itu dokter sudah datang. Dokter datang, dia masuk dulu ke ruang ICU. Lalu kemudian dia keluar lagi ajak saya masuk. Kamu tahu gak? Ya. Kalau bukan Tuhan, dokternya sendiri ngomong loh sama saya. Kalau bukan Tuhan, mamamu ini sudah lewat. Tapi sekarang hari ini mamamu sadar. Wih, kaget saya. Ternyata begitu kuat ya kuasa doa itu saudara ya. Mama saya sadar saat itu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian boleh pindah ke ruang opname perawatan biasa. Disitulah saya nginjilin dia lagi. Bersaksi tentang Yesus. Saya ajak mama mau terima Yesus. Dia mau saudara. Disitulah dia terima Yesus waktu dia sakit. Terus gimana? Tapi saya bilang Tuhan, tapi mama saya ini belum dibaptis loh Tuhan. Ya, nggak tahu gimana caranya. Udah berapa tahun kemudian. Akhirnya mama saya pindah ke kota Pontianak ini. Dan dalam keadaan yang sudah agak ya sudah tua saudara ya. Maksudnya sudah gak bisa bergerak lagi karena kaki kanan kirinya sempat dioperasi. Dan dipasang pen tulang pahanya sini sudah kanan kirinya. Sehingga tidak bisa jongkok. Gak bisa berlutut, hanya bisa duduk saudara. Nah ini bagaimana caranya masukin ke dia ke dalam air kalau dia gak bisa jongkok saudara. Ya gak bisa naik tangga juga. Hanya bisa rebahan. Akhirnya saya diberikan ide sama Tuhan. Sediain itu kolam terpal ikan lele. Terpal ikan lele. Saya beli saudara di online saudara. Saya beli, saya pasang di rumah. Saya sediain air, masukin air. Saya minta pengerja-pengerja di LCAD Serdam sana bantu saya untuk baptis mama saya. Karena saya sudah pendeta, sudah PDM saudara ya. Jadi saya bisa baptis mama saya. Dan saat itu dibantu oleh pengerja-pengerja, dibantu untuk memasukkan mama saya ke dalam air tersebut. Dan disitulah saya baptis dia. Saudara. Bukan hitungan 1 tahun, bukan hitungan 1 bulan, 2 bulan. Bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya mama saya bertobat. Terima Yesus dan dibaptis. Jadi saudara, saya bilang sekali lagi, jangan menyerah. Apalagi kalau saudara berdoa, bersaksi untuk orang-orang yang saudara kasihi. Untuk orang-orang terdekatmu. Terus berdoa, suatu saat nanti Tuhan akan jamah dia. Tuhan akan berikan waktu yang tepat supaya orang ini bertobat. Amin saudara.